Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Maulana dari jurusan Pendidikan Khusus Untrita tahun 2019 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan NIM saya yaitu 22871900015. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan isi jawaban dari soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, yang pertama yaitu menurut saya inklusi ini adalah sebuah solusi di mana anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya bisa berbaur satu sama lain tanpa adanya pembedaan. Nah, mereka bisa belajar bareng dan dengan yang lainnya. Meskipun terkadang di sekolah tersebut masih ada anak pada umumnya yang belum memahami tentang anak berkebutuhan khusus, sehingga bukan tidak jarang tapi lebih ke masih ada kejadian yang seperti diskriminasi dari teman-teman sebayanya terhadap dia yang mengalami berkebutuhan khusus. Nah, itu jawaban nomor satu. Nah, jawaban yang kedua dengan soal yaitu terkait penjelasan dari tiga pengertian menurut para ahli, yaitu pengertian pendidikan inklusi. Nah, jawabannya yaitu yang pertama itu menurut Ilahi 2003 nomor 24 menyatakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Terlebih lagi, Ilahi berfokus pada anak yang mengidap kesulitan membaca dan menulis. Nah, tujuannya itu supaya para penyandang disabilitas penyandang kesulitan membaca dan menulis dapat mampu mengatasi kelemahannya dan mampu bermasyarakat dengan orang baik atau dengan orang banyak. Nah, yang kedua menurut Garnida 2015-648, pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak yang lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Yang ketiga itu menurut Staub dan Peck Effendi 2013 nomor 25 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan dan terbuka bagi anak yang berkebutuhan khusus ataupun lainnya yang bagaimana tergantung gradasinya. Jadi dapat disimpulkan menurut saya bahwasanya pendidikan inklusif itu adalah konsep pendidikan terpadu bagi semua anak yang untuk memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan di sekolah, perguruan tinggi, dan penggunaan kurikulum dalam pendidikan inklusif juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga itu terkait sarana dan prasarana. Yang ketiga soalnya yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan seorang anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Nah, jawabannya itu yang pertama itu ada guiding block dari gerbang masuk hingga dari pintu gerbang masuk hingga ke kelas-kelas atau ke ruang-ruangan yang ada di sekolah tersebut, sampai hingga ke toiletnya pun harus ada. Yang kedua adalah labeling braille di tiap ruangan. Labeling ini untuk menandakan bahwasanya sekolah tersebut atau ruangan tersebut ada penanda bahwasanya ini adalah ruangan misalkan ini kelas A atau kelas 1A atau kelas 1B. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada tongkat untuk alat bantu jalan. Nah, untuk tongkat ini
menurut saya sudah tidak aneh lagi. Yang bisa kita lihat bahwasanya tongkat ini menjadi salah satu alat bantu bagi teman-teman tunanetra, maupun itu ke sekolah maupun di kesehariannya. Nah, yang keempat itu ada Glad untuk alat bantu menulis dia. Karena kan teman-teman tunanetra tidak menulis dengan secara biasa ya. Karena teman-teman tunanetra itu menulis dengan huruf timbul atau dengan menggunakan Glad. Nah, yang kelima itu ada papan bacaan braille. Nah, biar mereka bisa mengakses bacaan ataupun yang lainnya itu dengan menggunakan papan bacaan braille yang dibuat secara khusus. Selanjutnya itu yang keenam ada peralatan timbul, misalnya globe timbul, peta timbul, penggaris timbul, tulisan timbul, atau objek-objek yang menghasilkan kesan perabaan. Nah, yang terakhir peralatan audio dan visual, misalnya radio tape recorder, MP3, Walkman, digital, talking book atau buku bicara, komputer bersuara atau komputer yang dilengkapi dengan screen reader. Oke, baik. Yang ke nomor 4 itu terkait penjelasan perbedaan antara tunarungu dengan tuli. Nah, di sini jawaban saya menurut salah satu tokoh tuli di Indonesia. Yang pertama ini tunarungu ya. Menurut salah satu tokoh tuli di Indonesia, istilah tunarungu dibuat oleh sekumpulan dokter dengan tanpa melibatkan orang tuli. Istilah tunarungu inilah yang kemudian masuk ke dalam KBBI hingga kata ini dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Banyak dokter yang menyarankan orang tuli untuk berlatih oral atau gerak bibir. Namun sayangnya menjadi fokus pada terapi wicara tanpa ada waktu lagi bagi anak tuli untuk berbaur dengan teman-temannya yang bisa mendengar, sehingga anak tuli tertinggal banyak ilmu. Nah, untuk yang kedua itu yang tuli. Nah, jika orang tuli tidak mau disebut sebagai tunarungu, hal ini disebabkan oleh pengertian tunarungu sendiri yang lebih mengarah pada kelainan. Jadi menurut pendapat orang tuli, pada intinya orang tuli bukanlah orang yang berkelainan, hanya saja tidak memiliki kemampuan mendengar. Mereka sama-sama normal, bedanya tidak bisa mendengar. Nah, itu yang bagian A ya, terkait perbedaan antara tunarungu dan tuli. Nah, yang bagian B-nya itu terkait video perkenalan menggunakan bahasa isyarat. Mungkin nanti untuk video ini saya akan simpan saya akan lakukan di akhir, karena saya akan mempresentasikan dulu untuk yang jawaban yang lainnya. Nah, yang nomor 5 itu soalnya yaitu hal apa yang akan Anda lakukan sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi. Nah, yang saya akan lakukan itu yang pertama yaitu kita memahami dulu karakter anak tersebut itu harus kayak gimana, wataknya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, dan perilakunya itu kayak gimana, dan jangan lupa cari tahu juga dia itu masuknya ke dalam tunagrahita ringan, berat, atau sedang. Nah, yang kedua itu ada asesmen itu sangat penting untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang anak tersebut. Yang ketiga itu harus bisa meningkatkan motivasi belajar anak tersebut untuk lebih semangat lagi dalam proses belajar. Nah, yang keenam itu terkait klasifikasi anak tunadaksa. Nah, klasifikasi anak tunadaksa ini dapat dikelompokkan menjadi anak tunadaksa ortopedi atau orthopedically handicap dan anak tunadaksa saraf neurologic handicap. Sedangkan menurut Frank G. Koning yang dikutip oleh Sujihati Sumantri menyebutkan klasifikasi anak tunadaksa antara lain club foot atau kaki seperti tongkat, club hand tangan seperti tongkat, polydactylism atau jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki. Selanjutnya ada syndactylism, yaitu jari-jari yang berselaput atau
menempel satu dengan yang lainnya. Selanjutnya torticollis atau gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Selanjutnya spina bifida, sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Cretinism itu ada kerdil. Microcephalus itu kepala yang kecil atau tidak normal. Hydrocephalus itu kepala yang besar karena berisi cairan. Ada selanjutnya cleft palate, yaitu langit mulut yang berlubang. Hair lip yaitu gangguan pada bibir dan mulut. Congenital hip dislocation adalah kelumpuhan pada bagian paha. Congenital amputation atau bayi yang dilakukan tanpa anggota tubuh tertentu. Prediksi ataksia yaitu gangguan pada sumsum tulang belakang. Kokapalga gangguan pada sendi paha terlalu besar. Sipilis itu kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit sipilis. Jadi untuk klasifikasi anak tunadaksa antara lain itu ada tunadaksa ortopedi, anak tunadaksa saraf atau neurologi handicap, clubfoot, polydactylism, syndactylism, dan yang lainnya. Nah, di sini juga diharuskan cara saya untuk ketika punya teman di kampus bagaimana untuk memberikan dampingan ataupun memberikan bantuan ke dia. Nah, cara saya itu ketika punya teman di kampus yang memiliki hambatan fisik seperti tidak memiliki kaki, yaitu membantu dia untuk naik. Contoh kecil, membantu dia naik ke kursi, naik ke lantai 2 atau 3 dengan cara menggendongnya. Contoh lain, ketika kita punya teman yang memiliki satu tangan, yaitu membantu dia ketika ingin mencuci muka di kamar mandi dengan membantu menyiramkannya. Itu nomor 6 ya. Selanjutnya nomor 7 itu terkait klasifikasi anak tunalaras. Nah, dilihat dari gejala gangguan tingkah laku anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Rusli Ibrahim 2005 4648 yaitu ada 2 yaitu socially maladjusted children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu semi-socialized children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua itu ada socialized primitive children, atau yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Nah, yang ketiga itu ada unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian yang sangat berat. Selanjutnya yang B, emotional disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya, gangguan perilaku kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Yang kedua itu ada gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik. Yang ketiga itu ada gangguan psikomatis, yaitu kelompok anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi, reinforcement, dan faktor-faktor lain. Di sini sebenarnya masih ada klasifikasi yang menurut Samuel A. Crick dan James J. Gallagher, Muhammad Amin 1991, yaitu ada anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Nah, yang B itu ada anak yang cemas menarik diri atau anxious withdrawal
adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka dan penurut dan tertekan. Selanjutnya itu ada yang 3, yang C atau C. Dimensi ketidakmampuan atau immaturity mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan dendam. Mereka mirip seperti anak autistik. Selanjutnya D itu ya anak agresif, sosialisasi atau sosialis agresif, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang lain, yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pemborosan serta merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Nah, yang ke-8 itu soalnya itu jika Anda sebagai pemegang kebijakan, hal apa yang Anda ingin lakukan untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif terhadap disabilitas. Oke, baik, di sini saya akan jawab. Jika saya menjadi seorang pemangku kebijakan, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu menyediakan segala kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut, yang berbentuk sarana dan prasarana untuk penunjang mahasiswa berkebutuhan khusus seperti guiding block dari gerbang masuk hingga ke tiap-tiap ruangan jurusan, kelas, kamar mandi, lab maupun yang lainnya, ruang fakultas, ruang dekan dan yang lainnya. Yang pasti itu membutuhkan akses bantu yaitu guiding block ya, untuk penunjuk untuk membantu dia berjalan. Selanjutnya itu harus adanya penanda ruangan di tiap-tiap ruangan, baik itu di ruangan kelas, laboratorium, jurusan, fakultas, ruang dekan atau ruang TU maupun ruang perpustakaan. Nah, itu sangat penting bagi teman-teman tunanetra karena untuk membantu orientasi mobilitasnya dia. Nah, di perpustakaan pun jika saya menjadi pemangku kebijakan, saya akan menyediakan pelayanan di perpustakaan seperti kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, yang diharuskan ada di perpustakaan tersebut. Contoh kecil aja sih, contohnya itu kayak file buku yang ada di perpustakaan itu, filenya itu softwarenya harus ada di komputer biar mereka bisa mengakses dengan cara melalui laptop, karena kalau di buku biasa ya kita tahu kalau misalkan anak-anak ternyata nggak bisa melihat gitu. Nah, yang selanjutnya itu untuk ruangan untuk akses ruangan bawah ke atas itu perlu adanya lift untuk membantu teman-teman tunanetra agar teman-teman tunanetra bisa mudah untuk naik dari lantai 1 maupun ke lantai selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, untuk bidang miringnya untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda itu harus sesuai dengan aturan untuk kawan tunadaksa yang memakai kursi roda, pengadaan toilet khusus untuk anak berkebutuhan khusus, pengadaan buku braille di perpustakaan yang tadi saya sudah singgung, dan untuk ruang baca kawan-kawan tunanetra. Oke, baik, selanjutnya saya akan perkenalan menggunakan bahasa isyarat Isindo. Oke, baik, kita mulai.
oke, baik. Mungkin untuk perkenalan cukup sampai di situ saja. Tidak panjang dan tidak lebar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.